Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjagai kami dalam tidur kami, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Semua ini karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Apa yang kami pelajari, apa yang kami katakan dalam firman-Mu ini hanya sesuai seurut dengan kebenaran-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi yang indah ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari hasil penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya. Renungan pada pagi yang indah ini kita beri judul Jangan Bersandar pada Pengertianmu. Nats yang kita ambil pada bacaan di pagi yang indah ini terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita membaca kitab Amsal sering membandingkan orang fasik dengan orang yang berhikmat. Ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, orang fasik ini adalah orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Kalau zaman sekarang, kita mengenal dengan orang ateis, yaitu tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Mereka berpandangan mereka ada karena evolusi dari partikel kecil hingga menjadi manusia purba dan akhirnya menjadi manusia modern. Orang fasik yaitu orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri dan pengetahuannya sendiri, sehingga ia berpikir, saya bisa karena usaha saya sendiri, saya kuat karena saya sering berlatih.
namun tidak menuntun kemungkinan kita menjadi ateis praktis, yaitu tidak mempercayakan Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari. Ateis praktis ini adalah orang yang percaya adanya Tuhan, tetapi ia tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengajak kita di masa-masa ini agar kita jangan seperti orang yang fasik yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Namun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita mengandalkan Tuhan. Setiap tindakan, beban pikiran kita, sebab kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, akibatnya kita akan mengabaikan Tuhan dan tidak mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering kali kita mendengar kata-kata motivasi. Kadang di tulisan motivasi baju, di mana kita bisa membacanya, yaitu kamu pasti bisa. Namun kalau kita perhatikan kata-kata motivasi ini mengandung makna yang lain. Pesan saya kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, motivasi ini hanya membuat kita bersandar pada pengertian sendiri. Kamu pasti bisa, mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga kita mengabaikan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Prinsip-prinsip yang begitu seringkali kekuatan dari Tuhan diabaikan. Tetapi prinsip yang diinginkan Tuhan yaitu prinsip yang demikian. Saya bisa karena Tuhan. Saya sukses karena Tuhan. Saya berhasil karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.